Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Berita klub ya dari Persib Bandung. Ini banyak banget yang tanya nih sama kami kemarin. Bang, itu Keisuke Honda dan Matsunaga meeting sama bos Persib ada apa ya? Oke. Ini pun banyak menimbulkan spekulasi yang bermunculan di media-media dan juga di media sosial dan juga massa ya. Ada yang bilang Keisuke Honda itu akan jadi direktur tekniknya Persib dan Matsunaga akan jadi pelatihnya Akademi Persib. Ada juga yang bilang Honda dan Matsunaga ini akan jadi pelatih akademi atau ngurusin Akademi Persib dan berbagai asumsi lainnya. Kami pribadi jujur belum tahu ya. Ini soal si Matsunaga dan si Keisuke Honda ke Persib ini ada apa? Sebab kami belum mendapatkan info dari pihak yang terkait, baik itu dari pihak Persib maupun dari pihak Honda ataupun Matsunaga. Yang pasti Honda dan Matsunaga ini bukan jadi pelatih apalagi pemain di Persib loh ya. Itu bukan, udah dipastikan. Soal direktur teknik ya kami pun nggak tahu. Sementara ini perkiraan kami loh ya, ini perkiraan kami aja. Keisuke Honda dan Matsunaga ini tuh di Persib cuma apa ya, berinvestasi ya, mirip-mirip SVD lah, Sergio Van Dijk. Kan SVD ini tuh berinvestasi di Persib ya, menjadi salah satu orang yang terlibat dalam soal pencarian para pemain untuk Persib. Jadi ya ditunggu aja ya, ini si Keisuke Honda dan Matsunaga di Persib ini sebagai apa. Cuma di sini di salah satu Instagram atau akun Instagram yang memposting hal ini ada sebuah komentar yang buat kami tuh agak ngakak ya. Di sini dia bilang kayak gini, mana nombah heula ngomong ngeunah keneh zaman Teddy sambil emotikon ketawa ya. Aduh. Ini buat yang komentar kayak gini kami bisa bilang, makana ceng, lamun komen itu nu pinter saeutik minimal lobakeun baca daripada ngabacot. Oh, pelototan kusia. Di artikel ini disebutkan di tahun 2022 Teddy Cahyono itu bertemu dengan Keisuke Honda dan ada rumor juga kala itu Teddy Cahyono ini akan mendatangkan Keisuke Honda sebagai pemain, tapi entah ada permasalahan apa hingga akhirnya Keisuke Honda batal menjadi pemain Persib waktu itu ya. 2023 usai SEA Games, Keisuke Honda ini membuat sebuah cuitan di Twitternya jika dia ini akan meneruskan karirnya di Indonesia dan bekerja sama dengan salah satu klub di Indonesia dan bertemu dengan salah satu petinggi klub di Indonesia. Dan ini ya postingannya, bukan postingan, ini artikelnya ya. Jadi intinya secara tidak langsung semua yang terjadi di Persib sekarang itu ada andil dari Teddy Cahyono dulu loh ya. Contoh nyata adalah Allianz yang katanya mau mensponsori GBLA. Itu kan Teddy Cahyono yang bawa. Itu kamu udah pernah bikin loh narasinya atau videonya, dan sekarang terbukti Allianz masuk ke Persib kan. Dan kalian jangan lupa, jangan jadi orang yang lupa, jangan lupa dari kacang lupa kulitnya. 2023 Persib juara itu karena siapa? Semua pemain yang berada jadi juara Persib 2023 itu adalah rekrutan Teddy Cahyono, alias dia ini pinter cari pemain loh. Dan saat ini seandainya Sadil Ramdhani, Jordi Amat, Ragnar Oratmangun ataupun Tomo Haye gabung Persib, siapa dong orang yang pertama kali dari Persib bertemu dengan orang-orang ini? Lihat, Teddy Cahyono yang pertama kali ketemu dengan orang-orang ini. Maaf ya, di sini kami bukan ngebanggain atau ngebelain Teddy Cahyono loh ya, tapi kami bicara soal fakta. Kalian boleh nggak suka dengan Teddy, tapi faktanya apa yang dirasakan Persib saat ini, apa yang dirasakan oleh manajemen Persib saat ini itu cuma andil dua orang, yakni Glenn Sugita sebagai pemasok uang utama dan juga kejeniusan Teddy Cahyono. Makanya ngomong jangan seenaknya, dongok jangan dipiara. Apa pernah Prawira Bandung juara? Siapa yang pegang Prawira Bandung ketika juara? Teddy Cahyono. Siapa yang punya koneksi ke LIB ketika Persib juara? Teddy Cahyono. Siapa yang sekarang berada di LIB dan Persib akan back to back juara? Apakah Aditya? Apakah yang lain? Teddy Cahyono. Paham? Bayangkara FC
tim Pak Pol ini serius loh ya musim depan. Bahkan kabarnya target utamanya adalah juara musim depan ya. Kalau tim Pak Pol udah ngomong kayak gini, buat kalian nih para pendukung tim lain ya, harap bersabar ya. Karena akan sangat sulit nih menggusur ataupun mengatur tim salah satu tim penguasa liga yang satu ini ya. Musim lalu bolehlah dia terdegradasi ya, tapi sekarang sorry ya, kenapa demikian? Bayangkara FC baru saja menunjuk Zainuddin Amali sebagai komisaris utama Bayangkara FC. Nah, seperti kita tahu, Zainuddin Amali itu disebut-sebut sebagai salah satu orang di balik penguasa liga, atau istilah kasarnya dia ini salah satu orang yang ikut mengatur liga lah ya. Ya tahu kan, ngerti kan maksudnya di sini? Dan kita pun sama-sama tahu Zainuddin Amali adalah Waketum PSSI dan juga komisaris PT LIB dan juga direktur beberapa bank di Indonesia. Ini akan sangat sulit ya membuat Bayangkara atau menggeser Bayangkara FC dengan kekuatan yang seperti ini. Bahkan dengan seriusnya mereka pun telah mempersiapkan beberapa hal termasuk dari pelatih dan pemain. Dari segi pelatih saja sejumlah pelatih hebat Liga 1 kabarnya sudah dihubungi nih. Mulai dari Luis Milla, Paul Munster, Bernardo Tavares, Thomas Doll, Stefano Cugura, sampai Boyan Hodak pun kabarnya sudah dihubungi. Kalau tebakan kami sih antara Teko dan Paul Munster nih akan melatih Bayangkara FC. Di sisi pemain pun gak kalah heboh juga nih. Setelah sebelumnya secara terang-terangan Bayangkara FC ini menyatakan akan membajak Sadil Ramdhani dari bidikan Persib. Bahkan pihak Bayangkara FC sudah ngomong langsung nih ke agennya Sadil. Beberapa nama pun sudah masuk dalam list atau daftar Bayangkara FC seperti David Da Silva, Duo Sayuri, Taisei Marukawa, Witan Sulaiman, dan lain-lain. Bahkan yang terbaru adalah Nathan Choaon. Nathan Choaon alias Tejo kabarnya selangkah lagi akan berseragam Bayangkara FC. Jadi intinya mau sampai kapanpun ya, tim ini tuh nggak bakalan pernah hilang dari peredaran Liga Indonesia ya. Ya sama seperti liga-liga ASEAN lain. Contoh Port FC itu ya di Thailand ya kan. Itu dimiliki tentaranya Thailand. Kan pemiliknya atau presidennya itu presiden FA-nya Thailand. Atau mungkin Lion City Sailor deh di Singapura, itu kan milik tentara juga. Tapi kan yang punyanya malah wakil atau presiden dari FA-nya Singapura ya. Begitu juga dengan PDRM nih di Malaysia. Ini juga milik polisi Malaysia nih ya, tapi kan yang punyanya adalah sekjennya FA Malaysia. Jadi buat kalian nih para pendukung tim-tim lain yang berharap musim depan tim kalian yang akan juara, ya mungkin harus lebih bersabar lagi kali ya, karena ya bukan berarti nggak bisa, tapi akan sangat sulit kalau tim yang satu ini udah bilang kami akan juaranya. Ya mau gimana, mau siapa yang bisa ngelawan Pak Pol ya? Ada. Dari Persik Kediri resmi terbebas dari sanksi registration ban. Ditulis di Instagram resmi Persik Kediri, manajer Persik Kediri M. Syahid Nur menyatakan jika Persik Kediri terbebas dari registration ban. Dan benar saja ya, setelah kami cek di situs FIFA, Persik Kediri memang sudah tak terdaftar lagi sebagai tim yang terkena sanksi registration ban. Dengan bebasnya Persik Kediri dari sanksi ini akan membuat Kediri ini mulai bergerilya mencari pemain baru. Dan siapa saja ya? Tentu saja nggak jauh-jauh dari yang namanya Divaldo Alves. Ada Tahar Jahanbak nih dari Persibo Bojonegoro. Ini back tengah ya. Kemudian ada mantan pemain FC Porto nih, Andre Ferreira, yang kabarnya pun akan dibawa oleh Divaldo Alves ke Liga 1. Ya, ditunggu saja. Dari Dewa United ada nama Denis Cheryshev, winger asal Rusia yang juga mantan pemain Real Madrid, Valencia, Villarreal, Sevilla, dan Venezia yang saat ini main di klub Ponionios di Liga 2 Yunani. Kabarnya ditawarkan oleh sang agen ke Dewa United. Ya wajar sih, sebab si Denis ini satu agen dengan Risto Mitravski. Pemain berusia 34 tahun ini memang kesulitan ya saat ini bersaing di Liga Top Eropa. Maka dengan itu pun agennya menawarkan ke Dewa United dengan harga 6,95 miliar. Nah, dengan harga segitu masih mau nggak nih Dewa United ambil pemain berlabel bintang Eropa ini?
Kemudian ada Aldin Ceman, kiper asal Bosnia yang berusia 30 tahun yang saat ini tengah ditawarkan oleh sang agen ke beberapa klub Liga 1 seperti Persik Kediri, Persis Solo, Barito Putra, dan PSBS Biak. Musim lalu si Aldin itu main di klub Konjic di Bosnia. Tampil 27 kali, kebobolan 54 gol, clean sheet 7 kali, dan 1 kali kartu kuning. Nah, klub mana nih yang mau pakai kiper murah sih? Harganya cuma 1,74 miliar aja. Dari PSIM Jogja ada nama Kenny Palraj, gelandang bertahan asal Malaysia yang kabarnya ditawarkan ke PSIM Jogja. Kenny saat ini berusia 32 tahun dan bermain di klub KL City Malaysia. Tampil 18 kali, cetak 1 gol dan 3 assist. Tapi Kenny ini adalah kandidat midfielder terbaik di Liga Ipin Upin ya. Soalnya sejauh ini 18 kali tampil di Liga Malaysia, Kenny ini sudah catatkan 178 kali sapuan bersih, 128 kali tackle sukses, dan 117 umpan sukses. Wow, lumayan ya. Harganya juga cukup lumayan, 3 miliaran. Dari Persija Jakarta ada nama Enzo Celestin, striker asal Prancis Italia milik Persibo Bojonegoro yang kabarnya tengah dibidik oleh Persija Jakarta. Musim lalu di Liga 2, Enzo ini tampil 14 kali, cetak 4 gol dan 7 assist. Harganya 3,04 miliar rupiah. Persija bisa ngedapetin Enzo secara gratis, tapi itu nanti bulan Agustus karena kontraknya baru akan habis di Persibo itu Agustus 2025. Selain Enzo, Persija pun kabarnya tertarik memakai jasa mantan striker Arema dan PSIS Semarang, Carlos Fortes. Fortes yang saat ini main di FC Nancy di Liga Cina, baru tampil 4 kali dan belum cetak 1 gol pun. Tapi Persija akan sulit dapatkan Fortes sebab kontraknya baru akan habis di akhir tahun ini.